tema pada sore hari ini kita akan berbicara tentang Ramadan dan momentum memimpikan Al-Qur'an. Nah, eh, kenapa tema ini kita angkat? Karena kita merasa bahwa yang yang dikumandangkan dari Ramadan itu adalah kebanyakan adalah membaca Al-Qur'an. Nah, ini kan bulan membaca Quran, tetapi yang penting sebetulnya di dalam selain membaca itu adalah memahami, menyelami kedalaman Al-Quran, sehingga kita memahami betul pesan-pesan inti dari Al-Quran, dan karena itu kita bisa mengimplementasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini yang rasanya masih kurang, Pak Nafis. Nah, kira-kira bagaimana menurut Pak Nafis tentang yang paling penting hal-hal seperti apa yang harus kita lakukan agar kita bisa membumikan Al-Quran. Silakan Pak Nafis. Ya. Kita akan bahas tema ini bersama. Terima kasih Mas Rozi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala habibil aliyil azim. Sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim. Wa ala alihi wa ashabihi bi'ada bi kulli mahlumin. Ini tema cukup penting ya. Mohon maaf nih tadi terlambat Pak Waryononya ada masalah. Jadi kalau kita bicara Al-Quran pada bulan Ramadan ini memang sangat relevan, sangat cocok karena ya pertama Al-Quran turunkan di bulan Ramadan. Jadi kita mengkajinya secara baik dalam pengertian sebagian besar orang Islam memang lebih menekankan aspek pembacaannya. Makanya kan ada target satu hari 1 juz sehingga akhir dari Ramadan itu khatam 30 juz. Tetapi lebih penting dari itu adalah sebetulnya tadi yang Mas Oji sampaikan, pendalamannya. Karena apa? Karena Al-Quran jelas turun pada 14 abad yang lalu dengan konteks yang jauh berbeda dengan yang kita rasakan hari ini. Kalau Muhammad Iqbal misalnya yang dari Pakistan itu mengatakan kalau kita mengkaji atau membaca Al-Quran, kita harus menganggap bahwa Al-Quran itu turun kepada kita. Seperti halnya dulu Quran itu turun kepada Nabi Muhammad. Kita sekarang yang membaca dan mengkajinya seolah-olah Quran itu turun kepada kita. Sehingga kalau ada kata-kata kul, itu kan ada katakan di Quran itu kan ada kul, lalu ada mahzub yang Muhammadnya tidak ditampilkan. Kayak misalnya surat Al-Ikhlas itu kan kul huwallahu ahad. Itu artinya katakan ya, kalau Mas Rozi yang baca, katakan ya Mas Rozi, katakan ya Mas Nafis gitu. Jadi kira-kira kata Iqbal begitu. Jadi salah satu metode bahwa Quran itu untuk orang yang mempelajarinya, dalam hal ini umat Islam. Nah itu yang pertama, sehingga seolah-olah yang menjadi objek wahyu itu kita yang sedang membaca. Itu nanti berbeda kalau kita memiliki paradigma itu, kita akan terlibat di dalam segala macam anjuran perintah yang ada dalam Al-Quran. Tapi kalau paradigma kita bilang ini kan turun bukan kepada saya, tapi kepada Nabi Muhammad. Kita seolah-olah menjadi orang ketiga yang seolah-olah tidak turut bertanggung jawab terhadap adanya perintah dalam Al-Quran itu. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tadi Iqbal ya, yang kedua kata Profesor Fazlur Rahman, guru Cak Nur, ya dia Pakistan juga, tapi kemudian hijrah ke Chicago ya. Kata Rahman, Al-Quran itu memiliki dua klasifikasi besar. Kalau kita membaca Al-Quran, pertama Al-Quran itu bersifat penjelasan dari situasi sosial. Jadi itu yang disebut deskriptif. Jadi deskriptif penjelasan situasi sosial tentang misalnya yang paling viral pada saat itu dan sekarang juga itu tentang misalnya laki-laki boleh menikahi seorang perempuan, masna wasulasa warubah gitu ya. Nah itu sebetulnya di situ ada hal yang bersifat deskriptif, artinya menjelaskan tentang situasi. Karena kalau kita buka sejarah
ketika Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW, itu pada saat itu situasi budaya perempuan memang sangat tidak berharga. Bahkan laki-laki pada saat itu minimal beristri 10. Itu minimal. Jadi ya artinya yang umumnya di atas itu, karena itu minimal. Dan Al-Quran kira-kira pada saat itu sebetulnya sedang melakukan deskripsi sekaligus preskripsi yang kedua. Preskripsi itu jadi pedoman. Jadi kalau dibaca hari ini misalnya, kok boleh Al-Quran menikahi laki-laki mas 2, 3 atau 4. Kalau kita baca pada saat Quran itu turun di budaya Arab, justru sangat liberal Al-Quran itu. Orang yang beristri minimal 10 kok dipatasi boleh 2, 3 atau 4 gitu. Itu sangat liberal. Maka banyak orang menolak anjuran ajakan dakwah Nabi Muhammad. Nah, jadi yang deskriptifnya itu hanya untuk kita pelajari sebagai latar belakang gitu. Tapi yang harus kita pedomani adalah yang preskriptif. Misalnya yang preskripsi itu lanjutan ayat tadi tentang apa namanya, yang fangkihum atau balakum itu. Kan di lanjutannya tuh fa in khiftum min alla ta'ilu fa wahidatan. Kalau kalian takut khiftum, bahkan ada ulama yang mengatakan susah itu, pasti kita takut tidak adil karena susah sekali untuk adil. Fa wahidatan, maka satu. Nah, fa in khiftum fa wahidatan itu preskriptif. Preskriptif ya. Ya, preskriptif itu pedoman. Itu sebetulnya itu yang diinginkan oleh Quran. Jadi ada pedoman, ada tadi ada deskriptif, ada deskriptif. Ya, jadi ada pedoman yang harus kita pegang sehingga itu nilai nanti yang Quran itu menjadi pegangan. Jangan kemudian yang deskriptif 2, 3, 4 itu deskriptif yang liberal pada saat itu dianggap pedoman. Gitu. Yang justru yang pedomannya itu yang menjadi preskriptif, yang menjadi pedoman untuk kita jalankan itu fa in khiftum min alla ta'dilu fa wahidatan. Dan banyak sekali ayat-ayat kayak gitu yang kadang-kadang tidak kurang para ulama ya, bukan hanya orang awam, kadang-kadang tidak pas memandang Al-Quran mana yang deskriptif, mana yang preskriptif. Memang itu persoalan besar ketika ada pertanyaan bagaimana menentukan yang deskriptif dan preskriptif. Nah, paling tidak yang deskriptif itu menceritakan situasi sosial budaya pada saat Quran turun, maka di situ penting kita memahami asbabun nuzul. Nah, yang kedua, yang preskriptif itu adalah soal nilai, soal moral yang sesuai pada saat kita sekarang ada. Makanya tafsir hermeneutika itu kan memiliki kontribusi cukup besar pada Islamic Studies, terutama kajian-kajian ulumul Quran. Kan tafsir-tafsir kita paling kan berorientasi pada dua hal, tekstual dan kontekstual. Tekstual artinya membaca teks Al-Quran itu sendiri, kontekstual itu berdasarkan asbabun nuzul saat Quran diturunkan. Tapi ada yang ketiga, yaitu kontekstualisasi. Nah, Profesor Fazlur Rahman, juga Muhammad Arfun, dan ada lagi di bawahnya muridnya itu Abdullah Said dari Australia, itu melakukan bukan hanya konteks, bukan hanya sisi konteks asbabun nuzul, tapi melakukan kontekstualisasi. Nah, untuk melakukan kontekstualisasi, nilai atau klasifikasi preskriptif itu menjadi penting. Karena karena kalau kita udah tahu nilainya, maka kita melakukan kontekstualisasi. Artinya kita mengkontekskan ke hari ini. Mengkontekskan ke hari ini, karena kalau dia dikontekskan gitu, banyak sekali yang hari ini terjadi di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari kita tidak ada dalam asbabun nuzul pada saat Quran diturunkan. Ya, jadi artinya banyak orang tapi masih menolak ya Mas Rozi. Ketika saya mengatakan ini di salah satu presentasi di kampus, itu sebagian orang, apalagi orang yang tidak ada dalam grup itu, menolak bahwa kontekstualisasi yang menjadi dasar dari tafsir hermeneutika itu kan dulu tradisi gereja, dia bilang. Ya, betul. Ya, kan dari tradisinya Nasrani kan.
Tapi kan kita jangan lihat keilmuan itu, jangan lihat kemudian itu tradisi. Kan kata Nabi, kalau kalau ada hikmah yang baik di orang lain, di masyarakat lain, ambil, karena itu hikmah yang hilang pada orang Islam. Kan kita tahu dulu Islam berkembang begitu pesat, dan dari sisi keislaman, Islam sangat terbuka. Kata Cak Nur, Islam yang disebut terbuka atau inklusif itu kan bisa pasif, bisa aktif. Jadi pasif itu kebaikan kita diambil oleh siapapun. Nah, dalam hal ini sangat mungkin itu awalnya bisa jadi sangat dari Islam, dan Islam sangat membolehkan gitu. Jadi pasif kita, semua kebaikan kita diambil oleh orang-orang yang agama atau tradisi budaya apapun. Nah, aktif kebalikan, kita bisa mengambil kebaikan yang ada pada agama lain. Misalnya contoh aktif ini itu manaroh kan bahasa Arab itu. Yang ini campur seperti menjelaskan. Jadi manaroh itu kan tradisi agama Majusi. Iya, itu kan manaroh, tempat menyimpan api lalu menyalakan api untuk memberitahu, menandai adanya waktu-waktu ibadah orang Majusi. Karena mereka menyembah api kan gitu. Oleh orang Islam, karena dulu belum ada teknologi speaker ya kan, diambil manaroh itu, yang bahasa Indonesia menjadi menara. Manaroh itu kalau Bilal bin Rabah mau azan kan naik ke manaroh itu, bukan lagi api tapi azan. Tapi menaranya itu bukan milik Islam dulu. Iya, iya. Juga Kubah itu milik Nasrani dulu. Orang Islam kan dengan apa? Karena itu baik ya, inklusif, aktif. Kalau ada kebaikan yang di situ tidak ada urusan dengan akidah, tapi justru menjadi media untuk melakukan ibadah-ibadah dari manapun boleh kita ambil. Ya tidak jauh-jauh sarung. Itu kan sarung juga bukan di Arab kan, Islam nggak ada sarung. Sarung kan dari Gujarat. Makanya Said Agil Siraj itu kan menyebut sarung itu kan dulu orang Jawa ya menyebut sarung itu awalnya sarengat itu dari kata syariat. Iya. Sarengat sehingga menjadi sarung di Indonesia kan. Itu artinya apa? Orang yang memakai sarung itu sesuai dengan syariat. Sarengat jadi sarung, disingkat jadi sarung gitu. Kenapa? Karena sarung itu menutup aurat, yaitu lutut. Kan lutut aurat. Dengan sarung tertutup ya, maka sarung itu disebut pakaian sarengat. Sarengat orang Jawa kan biasa kayak gitu ya. Sarengat. Topi misalnya. Topi itu kan kopiah, bahasa kitanya kan kopiah, peci itu. Kopiah itu juga mengambil atau kognit dengan bahasa Arab kopiah. Kopiah itu kan takut. Nah, maka orang yang memakai peci, memakai kopiah bahasa kita kan, kopiah itu orang yang takut melanggar larangan Allah. Gitu. Karena memakai itu ya, simbol tadi itu ya. Betul. Jadi kopiah itu, peci, itu kalau kita pakai itu takut kita melakukan maksiat. Berjaga ya. Iya, itu hal-hal kayak gitu menarik karena apa? Orang-orang sekarang banyak yang tidak mengerti sehingga menyepelekan soal kopiah, soal sarung gitu. Padahal sarung itu syariat, kopiah tuh kopiah. Bahkan siapa itu Fritjof Scone dalam understanding Islam itu pernah membahas sorban, Mas Roji. Sorban itu. Sorban, oke. Sorban itu yang Nabi biasa pakai dan para sahabatnya dan ulama-ulama itu memiliki makna yang sangat baik. Setelah sarung dalam bahasa kita, sarung, peci, sorban itu adalah satu penyemangat agar takarub kita kepada Allah itu lebih mantap. Oke. Jadi istilah-istilah itu, dan di Quran memang tidak secara langsung ada, tapi misalnya soal takut kepada Allah itu kan diartikan dari kata takwa, ittaqullah kan. Para khotib Jumat itu kan sering kalau kita khotib atau kita mendengarkan khotib kan ada ittaqullah sampai 3 kali kan. Ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, itu kan diartikan takutlah kepada Allah. Nah, itu kata Pak Zurrahman dalam tema pokok Al-Quran,
itu memang benar, tapi tidak semuanya benar. Ada benarnya, tapi tidak semuanya. Kata-kata ittaqullah diterjemahkan menjadi takut kepada Allah. Karena takut ke ittaqullah itu asal katanya kan dari kata wako yaki wikoyatan. Artinya apa? Wako yaki itu artinya menjaga diri. Makanya salah satu doa dalam Al-Quran yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah waqina, itu kan kok waqi ya waqo yaqi wiqayatan qi lataki, itu kan fi'il amr. Maka jagalah ya Allah kami dari siksa api neraka, waqina azabannar. Nah, mendapatkan kata-kata mazid menjadi takwa, dari kata waqo menjadi takwa. Itu artinya apa? Itu artinya meminta agar kita menjaga diri. Nah, jadi takut kepada Allah itu bentuknya adalah menjaga diri. Menjaga diri dari apa? Menjaga diri dari efek buruk yang muncul dari perbuatan kita. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, ada efek buruknya, kita nggak jadi melakukan. Nah, itulah termasuk orang-orang yang bertakwa. Merenungi Al-Quran di bulan Ramadan itu hal-hal yang sifatnya menyentuh persoalan-persoalan keseharian dan kehidupan. Kayak tadi itu soal poligami. Maka saya pernah berdebat itu sama beberapa, saya sebut partainya ya, partai yang berdasarkan diri pada Islam, ngakunya gitu, padahal sama aja dengan partai lain yang nggak berdasarkan Islam gitu perilakunya. Iya, ketika mereka berpoligami terus mengutip ayat fankihu ma tabalakum minan nisa. Saya bilang anak kalau poligami Islamnya aja. Iya, nggak usah ngutip ayat deh gitu. Poligami aja udah, nggak usah ngutip ayat. Karena apa? Karena ayat itu, kata Fazlur Rahman paling tidak, ayat itu rekomendasinya beristri satu. Itu yang disebut iya, preskriptifnya itu merekomendasikan satu. Nah, itu artinya tidak bisa membedakan mana ayat baik keseluruhan maupun separuh ayat yang sifatnya deskriptif, mana yang preskriptif. Nah, yang preskriptif itu yang harus kita pegang sebagai dasar ya berperilaku, sebagai dasar bermasyarakat. Nah, itu bagian pertama. Bagian kedua, dan nanti kita diskusi sekilas Mas Adi ya setelah ini. Jadi Al-Quran itu memang kan tergantung siapa yang membaca dan tergantung fokus pembaca. Jadi kalau saya mengalami dan banyak orang mengalami. Kalau 2 tahun lalu kita membaca surat Al-Ikhlas misalnya, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, mungkin pengertian kita masih biasa-biasa saja, seperti dalam terjemahannya salah satu Departemen Agama misalnya. Katakan ya Muhammad, yang mahjidnya kan ya Muhammad. Dia kan di terjemahan yang biasa itu dia adalah Allah. Qul huwallahu ahad. Dia adalah Allah yang ahad. Itu kan terjemahan biasa. Itu artinya terjemahan biasa itu apa yang memang orang yang kurang mendalami teks bahasa Arabnya, teks Al-Qur'annya. Padahal kalau mendalami, dan ini sering sekali disampaikan oleh Cak Nur ya, kalau membahas tafsir-tafsir seperti Al-Ikhlas ini. Nah, Cak Nur juga rupanya terinspirasi oleh Ibnu Arabi ketika misalnya menafsirkan surat Al-Ikhlas ini. Ini contoh misalnya untuk kalau merenungi, yang disebut merenungi mendalam itu ya contohnya seperti ini. Katakan ya Muhammad, kalau kita mau mendalam, huwa itu dia, Allah. Dia, nah itu setelah dia bukan adalah Allah, dia yang maksud itu dia yang kamu sebut Allah itu. Karena kan Allah dulu kan disebut sebelum Nabi Muhammad juga orang-orang jahiliyah Arab pra-Islam menyebutnya Allah. Tapi Allahnya kalau sebagai dewa air, Allah dewa yang menurunkan hujan, yang menghidupkan tumbuhan gitu. Bukan Allah yang kita kenal sekarang. Nah, Ikhlas itu kan turun ketika Nabi ditanya, ya Muhammad, kata orang-orang jahiliyah itu, jadi Tuhanmu itu sama dengan kita, yaitu Allah. Berarti apa bedanya? Berarti apa bedanya? Beda apa? Makanya turun tuh, katakan ya Muhammad, dia yang kamu sebut Allah dan aku sebut Allah itu adalah ahad. Ahad itu solid, tidak bisa dipecah-pecah. Dan kita tidak pernah bisa paham kalau Allah eksistensinya selesai hanya pada ahad saja. Dan ahad itu
itu kalau kita kenal bahasa Arab, masukkan ada istilah nakirah ma'rifah. Huwa itu nakirah, Allah itu ma'rifat. Jadi ahad itu kembalinya kepada huwa, bukan kepada Allah. Jadi yang ahad itu huwa. Jadi katakan dia yang kamu sebut Allah itu, dia adalah ahad. Jadi yang ahad itu siapa? Huwa. Baru kesananya Allahu as-samad. Baru as-samad kembali kepada Allah karena sama-sama ma'rifat. Jadi ahad, ya ahad itu kembali ke dia. Karena itu banyak para sufi yang memastikan bahwa nama tertinggi itu adalah huwa. Makanya ya, dan bikinnya banyak tuh para tarekat yang Yahu gitu ya. Yahu gitu kan. Nah itu karena huwa itu kan Allah itu gaib. Huwa. Jadi huwa. Nah baru karena orang Arab jahiliyah menyebutnya Allah, ya oke, kira-kira kata Al-Qur'an ya udah, kamu juga ya Muhammad sebut aja Allah. Tapi Allahnya bukan dewa air. Allah apa? Allah as-samad. As-samad itu kan dalam bahasa terjemahan biasa itu tempat bergantung semua makhluk. Tapi sebetulnya lebih dari itu. As-samad itu melingkupi bukan hanya tempat bergantung, tapi melingkupi semua makhluk. Kalau menurut Ibnu Arab, as-samad itu adalah kumpulan semua makhluk Allah itu. Itu as-samad. Gitu. Jadi dia solid dari satu kesatuan. Kemanapun kita tidak akan terlepas dari wajah Allah. Kan di Quran jelas sekali, walillahil masyriqu wal maghrib, walillahil masyriqu wal maghrib, fa'aina matuwallu fasama wajhullah. Ini milik Allah, barat dan timur itu. Kemanapun wajahmu itu menghadap, kamu akan berjumpa, menjumpai wajah Allah. Gitu. Nah itu karena Allah as-samad. Dimanapun, kalau orang yang sudah makrifat, dimanapun dia akan menyaksikan Allah. Itu yang disebut wahdatus syuhud atau wahdatus syuhud. Kalau Ibnu Arabi kan dengan istilah wahdatul wujud. Kalau ini adalah wahdatus syuhud, bahwa penyaksian dia melihat pohon, melihat hewan, apalagi melihat orang, itu semuanya yang dilihat adalah Allah. Karena apa? Bukan berarti orang itu atau benda itu menjadi Allah, tapi di balik itu semua yang menguasai, yang membuat dia ada itu Allah. Hakikatnya adalah Allah. Itu yang walillahil masyriqu wal maghrib fa'aina matuwallu fasama wajhullah. Dan tadi dalam bahasa singkatnya dalam Al-Ikhlas as-samad tadi itu. Ya Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Ditegaskan lagi oleh Al-Qur'an. Hati-hati loh. Allah itu kan melingkupi semua hal, para makhluk, semua hal alam semesta ini. Itu Allah melingkupi alam semesta ini. Tapi lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan, Allah tidak menjadi ibu, tidak menjadi nenek, tidak menjadi bapak, tidak menjadi kakek. Walam yulad, dan Allah tidak menjadi anak, tidak menjadi cucu, tidak menjadi macam-macam, tidak dilahirkan. Dan ditegaskan terakhir, walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun yang pernah kamu temukan, yang pernah kamu fikirkan, yang pernah kamu definisikan sama dengan Allah. Tidak ada satupun. Nah, kalau kita mau melakukan pendalaman, itu walam yakun lahu kufuwan ahad. Kalau kata para filosof terdahulu itu, susah kita akan mendefinisikan siapa Allah. Karena walam yakun lahu kufuwan ahad, ketika kita mengatakan Allah adalah, itu pasti salah. Karena bisa didefinisikan. Allah nggak bisa didefinisikan. Karena itu untuk mendefinisikan Allah, yang paling benar adalah diam, silent. Mendefinisikan Allah itu. Makanya di Al-Quran kan disebut laisa kamislihi syai'un. Itu kan bertingkat. Laisa itu tidak ada. Ka itu seperti, misal seperti juga. Itu artinya apa? Tidak ada yang seperti Allah saja tidak ada. Karena kita ini kan berserakan, kebenaran-kebenaran yang kita temukan itu berserakan, yang apa? Yang sentrifugal. Sementara Allah itu as-samad keseluruhannya. Jadi tidak ada yang menyerupainya, tidak baik dalam pikiran maupun dalam kenyataan. Tidak ada. Nah, itu salah satu pendalaman. Kalau kita mau merenungi ayat surat Al-Ikhlas saja, itu bisa seperti itu. Dan ditegaskan dalam
Al-Quran itu pernah kan Nabi Musa berdoa sama Allah. Ya, kaifa anzur ilaika, kata Nabi Musa. Ya Allah, gimana ya? Aku ingin melihat engkau. Kata Allah, apa kamu nggak yakin? Enggak, aku yakin. Cuman ingin tambah yakin. Itu ada di Al-Quran. Lalu kata Allah, ya sudah. Kata Allah kan dijawab dulu, lan taroni. Lan itu kan kalau kita bisa sedikit jika sadar, lan itu kan sesuatu yang tidak akan pernah terjadi. Ya mungkin ya, Ya, tidak akan pernah. tidak akan pernah. Ada mustahil terjadi. Lan taroni. Mustahil, Musa, kamu bisa melihat aku, kata Allah. Ya. Tapi baiklah, karena Nabi Musa orang soleh, kata Allah, baiklah kalau gitu. Coba kamu lihat itu gunung-gunung itu di sebelah kamu itu. Nanti kalau gunung-gunung itu masih utuh, kamu bisa melihat aku. Tapi kalau hancur berarti nggak bisa. Pas cahaya Allah turun ke gunung itu, hancur lebur gunung itu. Pas Nabi Musa melihat, mentang Nabi Musa pingsan, hampir meninggal Nabi Musa itu. Ya. Artinya nggak bisa di situ. Nabi Musa ya bertobat. Aku yakin sekarang, karena cahaya Allah itu cahaya yang maha besar, maha dahsyat, yang tidak ada satupun makhluknya bisa menampung secara fisik. Makanya Allah diterimanya oleh apa? Oleh mata hati, bukan oleh bukan oleh mata fisik, oleh mata badan, gitu. Mata materi ini, mata hati. Kan kata Allah, la yasauni ardi wala samai, bal yasauni qalbu abdil mu'min. La yasauni ardi, bumiku tidak bisa menampungku, kata Allah. Dan langitku pun juga sama, tidak bisa menampungku. Dan yang bisa menampung adalah hati hamba-hambaku yang beriman. La yasauni ardi wala samai, bal yasauni qalbu abdil mu'min. Jadi yang bisa menampungku adalah hati. Jadi memang hati, makanya kata siapa, Winston Smith misalnya pernah mengatakan, dalam beragama, Quran ini juga mengarahkan ke sini. Jadi jangan salah alat. Kalau kita mau melihat benda kecil, pakai alatnya mikroskop. Kalau kita mau melihat benda jauh gitu, jauh sekali, pakai alatnya apa? Teleskop. Nah sekarang kita mau memahami dan melihat agama, apalagi Allah. Alatnya jangan salah. Apa alatnya? Intuisi, yaitu hati. Qalb tadi itu. Qalbu abdil mu'min tadi itu. Jadi kira-kira itu yang kita kalau mau merenungi, kita libatkan hati kita. Kita melibatkan hati, dan melibatkan hati itu juga bertahap. Makanya seorang wali seperti Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya pernah mengatakan, ayat Al-Quran itu memiliki 7 tingkatan spiritual. Tergantung Anda di tingkat mana membacanya. Misalnya contoh nih, saya contohkan aja nih. Ada kata-kata dalam surat Al-Isra itu ya. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batilu innal batila kana zahuqa. Di tingkat paling rendah, kan biasa kita menerjemahkan, katakan ya Muhammad, ja'al haqqu, telah datang kebenaran. Wa zaqal batilu, maka kebatilan pasti akan hancur. Innal batil kana zahuqa, karena kebatilan itu pasti akan hancur. Kan terjemahan pada umumnya begitu. Karena kita di tingkat terendah. Cuma itu yang bisa dipahami oleh sebagian besar umat Islam. Tapi kalau direnungi secara spiritual yang mendalam, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, itu al-haqqu itu bukan kebenaran, tapi Allah. Oke. Dan al-batilu itu apa? Makhluk Allah selain Allah. Jadi harta, duit, kekayaan, kekuasaan, termasuk anak, istri, rumah, itu semua al-batil. Jadi artinya apa? Kalau orang itu sudah meyakini kehadiran Allah dalam hidupnya, maka selain Allah itu batil. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya buat orang itu. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batilu. Kenapa? Karena innal batila kana zahuqa. Nanti kita, kata para ulama, kan meninggal. Apa yang kalian bawa? Kan tidak dibawa itu harta milik segala macam. Portofolio, kurikulum vitae itu kan nggak ada gunanya ketika kalian meninggal gitu. Tapi yang ada adalah Allah. Maka hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah yang akan terbawa. Maka selainnya adalah wazaqul batil, dia akan musnah. Itu contoh. Nah ada lagi. Makanya
karena ini iblis kan belajar juga. Ketika Nabi Musa ingin melihat Allah, kan Allah menampilkan cahaya yang kemudian hancur sehingga Nabi Musa tidak bisa melihatnya. Cahaya kan. Maka iblis pun sekarang banyak mengelabui orang-orang soleh dengan cahaya. Makanya Imam Al-Ghazali dalam Mishkatul Anwar pernah mengatakan bahwa cahaya Allah itu dilapisi 70.000 lapisan. Jadi kalau ada orang dengan kesalehannya di bulan Ramadan ini, taraweh terus-menerus, tadarus, termasuk pendalaman Al-Quran dan tahajud, lalu dia menemukan cahaya, itu hati-hati. Karena iblis pun bisa sekarang menyerupai cahaya. Makanya cahaya 70.000 lapis untuk menuju kepada Allah. Maka yang ada, kata Cak Nur, yang ada orang tidak akan sampai kepada Allah. Yang ada adalah taqarrub ilallah, taqarrub. Taqarrub itu kan pendekatan. Jadi terus proses mendekati Allah. Kapan? Wallahu a'lam. Karena itu orang yang merasa sudah sampai kepada Allah, dia jatuh. Dia tidak termasuk lagi kelompok orang-orang yang mutabaroh, orang-orang yang tol. Saya kira itu Mas Soji sebagai pengantar. Kita diskusi kalau ada sesuatu mungkin perlu ditanyakan. Tapi terima kasih banyak sudah memberikan pencerahan terkait dengan tema kita pada sore ini adalah soal Ramadan dan momentum untuk membimbingkan Al-Quran. Tadi Afan Hafiz sudah memberikan satu gambaran yang saya kira sangat sangat penting sekali, bahwa memahami Quran itu penting agar kita mengetahui mana ayat preskriptif dan ayat deskriptif. Setidaknya dua tadi, mana yang harus jadi pedoman kita, mana yang hanya sebagai gambaran itu. Nah, kesulitannya gini Pak Hafiz, bagi orang awam misalnya seperti saya gitu, yang tidak punya ilmu untuk membaca Quran misalnya, ada banyak orang seperti itu, bagaimana awalnya kita bisa mendekati Al-Quran agar kita bisa membumikan atau menginternalisasi nilai-nilai penting dari Al-Quran itu dari Al-Quran itu ke dalam diri kita atau dalam sikap hidup kita sehari-hari.